Siapa di sini yang bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tangan, kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, yang paling meriah bagi Tuhan. Kita katakan, wuuu! Haleluya, puji Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Dan selamat siang, selamat sore, shalom. Kita semuanya diberkati di tempat ini, amin. Dan Bapak Ibu terima kasih atas semua dukungan doanya. 18 Juni 2 minggu yang lalu, Selasa 2 minggu yang lalu. Anak saya yang pertama lahir Bapak Ibu. Ya, perempuan namanya Symphony Charis Gunawan. Beratnya 3,1, 48 cm, lahir dengan 37 minggu lebih sedikit. Puji Tuhan dan sehat sampai hari ini. Doakan Symphony akan bisa suatu hari melayani Tuhan juga sama seperti papanya. Dan suatu saat akan melayani Bapak Ibu Saudara juga. Amin. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu setelah Symphony lahir, naluri insting seorang bapak itu tiba-tiba muncul dalam hati saya. Begitu Symphony lahir, saya otomatis langsung mikir. Bagaimana saya seorang bapak, saya bisa memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk anak saya. Bagaimana saya seorang bapak, saya harus bekerja, saya harus berjuang supaya anak saya mendapatkan hidup yang terbaik, sekolah yang terbaik, apapun yang terbaik yang saya bisa berikan kepada anak saya. Setuju dengan saya, di sini semuanya banyak orang tua, kita ingin yang terbaik untuk anak-anak kita. Saya langsung ingat firman Tuhan yang berkata seperti ini. Kalau Bapa di dunia, Bapa yang jahat, Bapa yang bisa jahat. Bapa di dunia aja ingin memberikan yang baik untuk anak-anaknya, apalagi Bapa kita di surga. Bapa yang sangat baik, dia ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kita punya Bapa yang baik, setuju katakan amin. Bapa kita di surga ingin memberikan yang terbaik bagi kita. Bahkan sebelum kita memikirkan, dia sudah menyediakan. Bahkan sebelum kita doakan, Tuhan sudah mengerti apa yang kita inginkan. Tuhan mengerti apa yang kita perlukan. Sebab itu saya katakan, kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Kita tidak perlu khawatir akan masa depan kita. Kita tidak perlu khawatir akan keluarga kita. Kita tidak perlu khawatir akan anak cucu kita. Saya begitu naluri seorang bapak ingin memberikan yang terbaik untuk anak saya. Saya mandang diri saya sendiri dan saya otomatis ada kekhawatiran dalam hati saya. Kenapa? Saya ada kekhawatiran, saya gak bisa memberikan yang terbaik untuk anak saya. Tapi di satu sisi Roh Kudus mengingatkan saya bahwa Symphony itu bukan hanya anak saya, tapi terlebih lagi anak saya itu juga anaknya Bapa di surga. Saya selalu mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, Symphony ini bukan anakku, Symphony ini anakmu. Jadi Tuhan yang punya masa depan yang luar biasa. Dan demikian buat kita semuanya. Tuhan sudah siapkan masa depan yang luar biasa bagi kita. Kita punya Bapa yang baik. Kasih tepuk tangan buat Bapa kita di surga. Amin. Hari ini saya kasih judul khotbah menghadapi ketakutan, menghadapi kekhawatiran. Hidup di kota besar tidak selalu gampang. Ya. Kita setiap hari selalu dihantui dengan pertanyaan, bagaimana jika itu terjadi, bagaimana jika ini tidak terjadi, tahun depan inflasinya gimana, tahun depan apa yang akan terjadi. Banyak orang sedang dikuasai dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Bapak Ibu, takut itu normal. Ya, setiap kita bisa takut, Tuhan Yesus pun pernah takut. Tapi yang tidak boleh adalah kita dikuasai oleh ketakutan itu. Yang tidak boleh adalah kita dikuasai oleh kekhawatiran itu. Setuju katakan amin. Sebab itu hari ini kita mau belajar dari Daud. Kita mau buka sama-sama di Mazmur 3. Ini kita mau baca kata per kata dan ayat per ayat. Boleh dibantu multimedia? Di Mazmur 3 mulai dari ayat yang pertama. Satu perikop ini kita akan baca semuanya. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Ketika ia lari dari Absalom anaknya. Bapak Ibu tahu gak? Satu hal yang saya sangat suka tentang kitab Mazmur adalah kitab Mazmur adalah kitab yang jujur. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara bingung mau mulai baca Alkitab dari mana, saran saya salah satu kitab yang Anda bisa mulai adalah kitab Mazmur. Kenapa? Kitabnya jujur.
Pemazmur, orang yang dekat sama Tuhan, orang yang sayang, orang cinta sama Tuhan, orang yang setia sama Tuhan. Di kitab Mazmur dicatat tidak luput dari masalah. Tidak luput dari tantangan. Siapa yang mengatakan bahwa Anda setia kepada Tuhan, hidup bebas masalah? Enggak. Siapa yang mengatakan bahwa Anda melayani Tuhan, tidak ada tantangan ke depan? Pasti banyak tantangan ke depan. Tapi satu hal yang saya baca di kitab Mazmur yang saya bisa simpulkan. Sekacau-kacaunya tantangan yang ada di dalam kehidupan orang percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang itu. Selalu ada jalan keluar. Amin, tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah Daud adalah seorang raja yang dikatakan berkenan di hatinya Tuhan. Tetapi dia mengalami masalah yang cukup parah. Bukan orang lain yang benci dia. Tetapi anaknya sendiri, kudeta. Ya, dulu menteri-menterinya yang dulu penasihat-penasihatnya lawan dia semua sekarang. Kita lanjut. Dia mulai dengan satu keluhan kepada Tuhan. Ayat kedua. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, betapa orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Perhatikan di ayat keempat, ada sebuah perubahan intonasi. Ada sebuah perubahan bahasa di situ. Yang 2 ayat pertama Daud mulai dengan sebuah keluhan, dengan sebuah ketakutan. Namanya manusia pasti takut. Tapi di ayat 4 ada perubahan dikatakan. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Beda ya? Bahasanya sudah beda ya. Dia mempunyai iman sekarang. Masalahnya tetap ada. Tapi aku yakin Tuhan perisaiku. Aku yakin Tuhan bersamaku. Aku yakin Tuhan membelaku. Dan di ayat yang ke-6 beda level. Beda level lagi. Dikatakan apa? Aku membaringkan diri lalu apa? Aku membaringkan diri lalu tidur. Terus terang dengan saya. Ketika banyak masalah dalam hidup ini. Ketika banyak hutang, terbelit piutang, ya, cicilan besok jatuh tempo, belum ada duit, bisa tidur enggak? Bisa tidur enggak? Ya, rata-rata enggak bisa tidur ya. Paling enak memang tidur di gereja, ini banyak yang sudah mulai. Rata-rata enggak bisa tidur. Tapi inilah ajaibnya orang yang percaya, di tengah masalah dalam hidupnya, di tengah-tengah kegelisahan dalam hidupnya, dia mendapatkan ketenangan dan bisa tidur. Amin. Dikatakan aku membandingkan diri lalu tidur, dia mendapat ketenangan, aku rileks saja, aku santai aja. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Ini perkataan iman. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Kita lihat ya tadi 2 ayat pertama. Dia mulai doanya dengan, aduh Tuhan tolong. Banyak sekali orang yang melawan aku. Banyak sekali Tuhan hutangku. Banyak sekali masalahku. Banyak sekali vonis dokter yang gak enak didengar. Mungkin kita mulai dengan itu. Tetapi mulai dari ayat yang keempat beda. Aku yakin Tuhan bersertaku. Aku yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Apa yang membuat beda? Apa yang membuat ayat 2 dan ketiga dan ayat yang 4 dan kelima dan seterusnya beda? Ada satu kata di situ, kembali ke ayat yang ketiga tolong. Di ayat ketiga mengatakan banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ada satu kata di situ, baca sama-sama. Apa? Kata ujung di sini. Kata apa? Selah. Dan setelah Daud melakukan selah, berubah. Dia menjadi orang yang percaya. Dia menjadi orang yang tenang menghadapi segala sesuatu. Bapak Ibu, kalau Anda di dalam kekhawatiran, di dalam ketakutan dalam hidup ini, ayo kita belajar dari Daud untuk melakukan apa yang Daud lakukan. Daud melakukan yang namanya, catat, selah. Dan kita akan bahas hari ini, kenapa sih
Selah itu kalau kita selah dalam hidup ini, kita akan bebas dari yang namanya kekhawatiran, kita bebas dari yang namanya ketakutan dalam hidup ini. Saya kasih definisinya dulu. Klik. Apa sih selah itu artinya? Selah mempunyai arti yaitu pause and worship atau pause and praise. Istirahat, stop dulu, dan ngapain? Menyembah Tuhan. Tenang, diam diri, dan menyembah Tuhan. Saat Daud melakukan ini, mungkin masalahnya tetap ada. Ya, inti khotbah hari ini bukan tentang masalah Anda selesai. Saya tidak mengatakan kepada Anda, oh keluar dari tempat ini dalam nama Yesus masalahnya habis semuanya. Itu PHP namanya, enggak. Mungkin keluar dari tempat ini, tantanganmu masih ada. Mungkin keluar dari tempat ini, mungkin it will get worse, maybe. Tapi what am I trying to say? Adalah, ya Daud setelah dia mengakhiri Mazmur ini, dia tetap di dalam keadaan dia dikejar sama anaknya, dia mau dibunuh. Tapi dia bisa tenang. Dan akhirnya dia mendapatkan kemenangan. Dan kita tahu ceritanya dengan Absalom. Absalom mati, Daud yang hidup. Kita lihat sama-sama dan kita akan bahas satu persatu. Tadi selah artinya apa? Pause and praise, pause and worship. Yang pertama dulu. Selah artinya worship. Klik. Kenapa sih kok saat kita menyembah, kita akan mendapatkan ketenangan itu? Gini, Daud memang belum keluar dari masalah. Saat Daud menyembah, Daud mendapatkan ketenangan. Dan banyak orang itu kehilangan ketenangan dan damai ketika masalah itu datang. Betul? Dan bukan hanya ketika itu datang, bahkan sebelum masalah itu ada. Masalah yang masih belum terjadi, yang masih di dalam skenario pikiran kita, itu pun bisa membuat kita overthinking, khawatir dan gak bisa tidur. Setuju? Pernah? Oh gak ada yang pernah, saya doang berarti. Sering gak kita khawatir? Bagaimana ya kalau saya bangkrut ya? Itu belum terjadi. Tapi kita sudah overthinking. Bagaimana ya kalau anakku gak dapat jodoh yang baik ya, padahal anaknya baru 1 bulan. Itu masih nanti sekian tahun lagi. Sekian mungkin 20 tahun lagi. Dan itu belum tentu terjadi. Sudah di sini dan kita overthinking. Bagaimana kalau anakku nanti kurang ajar sama aku, dapat pasangan hidup yang gak nanti aku mengembara kemana-mana, terus aku gimana? Akhirnya stres sendiri, darah tinggi sendiri, habis darah tinggi stroke, habis itu bablas angin ini. Benar gak? Kita seringkali kehilangan ketika masalah itu datang, bahkan ketika itu belum datang. Kita sudah overthinking, kita sudah gelisah sendiri. Saya kasih solusi ya. I know almost everyone is doing it. Ya, kita hidup di kota besar. Hampir semuanya kita mempunyai kebiasaan yang sama, yaitu overthinking. Belum terjadi kita sudah overthinking kan itu. No? Dan saya tidak menutup-nutupi termasuk yang ngomong. Karena saya manusia biasa. Ya, saya juga manusia, saya punya keluarga, saya juga punya segala kekhawatiran dalam hidup saya. Seringkali istri saya yang tahu. Saya malam gak bisa tidur kalau orang Surabaya bilang ketebak-ketebuk. Ya, cuman di atas ranjang itu cuman kiri ke kanan. Ya, akhirnya istri saya tanya, ada apa? Ya overthinking. Itu terjadi kepada setiap kita. Saya kasih solusi bagi kita, saudara dan saya. Saat kita mengalami ketakutan, saat hati kita dipenuhi dengan yang namanya kekhawatiran, lakukan apa yang Daud lakukan, selah, yaitu ngapain? Ngapain? Menyembah Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, saya catat. Kenapa kok kita harus menyembah? Di saat kita menyembah Tuhan, kita itu sedang memandang, mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Kita tidak memandang diri kita sendiri yang terbatas ini. Kita tidak memandang diri kita ini yang kita tahu kita tidak mampu. Yang kita tahu usia kita gak tahu kapan. Kita tidak sedang memandang masalah yang ada di dalam hidup kita. Tetapi kita memandang Tuhan. Saat kita bisa memandang Tuhan dan kita melihat kebesarannya. Di situ datang ketenangan. Saya catat. When we worship, we take our eyes
of ourselves, of our problems, and we look to apa? Jesus. Ini yang saya selalu lakukan. Namanya manusia. Kekhawatiran itu pasti ada. Bisa. Saya tidak kebal khawatir, saya tidak kebal ketakutan. Ya, jangan kira pendeta nggak ada masalah. Ya, saking saya nggak pernah curhat aja. Ya, kalau saya curhat, kalau pendetanya curhat sama jemaatnya tambah stres. Jemaat banyak masalah, jemaat cari pendeta, pendeta juga balik. Pak, saya banyak masalah. Bu, saya juga. Pasti stres Anda. Saya juga mengalami semuanya itu. Saya nggak kebal. Tapi ini yang saya lakukan. Ketika saya mulai overthinking gak bisa tidur. Di dalam keadaan saya terpuruk, hati saya dikuasai kekhawatiran. Saya lepaskan mata saya, bukan lepaskan mata dicopot ya maksudnya ya. Lepaskan pandangan saya dari diri saya dan keterbatasan saya. Saya tidak lagi memandang semua masalah yang ada di sekeliling saya. Tapi saya mengangkat wajah saya dan saya berkata, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang dari. Ketika overthinking saya angkat tangan. Aku punya. Yang bisa nyanyi ya. Besar yang telah. Saya gak mau lihat yang lain. Aku hanya memandang dia. Disitulah ketenangan mulai ada. Imanku ketika vonis datang. Ketika hutang masih banyak. Pandang dia. Katakan. Ku terima sekarang kemenangan Kalau Anda menyembah, ini yang harus Anda lakukan. Anda kalau datang ke gereja, Anda nyanyi, tetapi fokus Anda itu tetap masih di luar sana. Masih dengan masalah Anda. Fokus Anda adalah kepada dirimu. Aku bisa gak? Aku mampu gak? Aku terbatas ini. Aku sudah mulai laule. Apa itu laule? Sudah mulai tua. Mataku sudah mulai kabur, ya telingaku sudah mulai soak, ya terbatas semua saya ini. Kalau Anda memandang dirimu sendiri, pasti saya pastikan Anda pulang nggak dapat kelegaan. Tapi kalau Anda datang di tempat ini, ya, Anda datang untuk menyembah Tuhan, lakukan ini. Take your eyes off everything else, pandanganmu hilangkan kepada semua, fokus kepada Dia. Saat kita menyembah Tuhan, kita memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Anda sedang memandang kebesarannya. Dan Dia adalah Tuhan yang bisa menolong kita. Setuju katakan amin? Amin. Bapak Ibu. Ya, ayo kita lakukan ini. Kita tidak lagi memandang setiap apa yang menjadi permasalahan kita. Kita pandang Tuhan. Apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita hadapin, apapun yang kita sedang alamin, pandang Tuhan. Mau melakukan? Sekali lagi saya ulangi, saat kita menyembah Tuhan, kita sedang mengarahkan mata kita kepada Tuhan Yesus. Setuju dengan saya? Kita adalah kita punya Tuhan yang besar. Setuju dengan saya? Saya kasih ilustrasi sedikit. Muka saya cukup besar gak di sini? Cukup besar ya? Apa kurang besar? Oke, cukup besar. Sekarang semuanya bisa lihat saya? Supaya bisa lihat saya ya. Ujung atas bisa lihat saya dengan baik? Bisa? Oke. Sekarang saya mau semuanya melakukan gini. Tutupin saya pakai tangan Anda. Ayo semuanya lakukan yuk. Anda bisa lihat saya gak Mas Ian? Masih bisa. Sedikit berkurang. Oke? Sekarang deketin lagi. Deketin lagi. Masih bisa lihat saya? Jasnya kelihatan. Ya. Dikit. Majukan lagi ayo. Majukan lagi. Semakin sedikit ya. Semakin besar ya. Semakin besar ya ininya ya. Sekarang gini. Semuanya gini. Lihat saya enggak? Saya enggak peduli saya mau beli screen yang 10 kali lebih besar daripada ini. Tapi kalau Anda gini terus, bisa lihat saya enggak? Enggak bisa. Padahal screen ini dengan tangan saya besar mana? Jauh lebih besar screen ini. Padahal tangan saya ini besar loh Bapak Ibu Saudara ya. Tangan saya ini besar, dulu pemain basket.
Tangan saya ini cukup panjang. Tangan saya ini. Besaran screen ini jauh kemana-mana. Tapi gini ya, semua tantangan dalam hidup kita sama Tuhan kita besaran mana? Kok kayaknya ragu-ragu ya? Semua tantangan dalam hidup ini, semua problema dalam hidup ini sama Tuhan kita besar mana? Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun. Tapi kalau Anda gini terus, Anda gak bisa lihat Tuhan. Anda kira ini yang besar. Aduh masalahku banyak. Aduh iniku kok banyak masalah ya. Anda selalu nutupin mata terus. Anda tidak bisa lihat Tuhan. Tapi mulai hari ini, as you worship, Anda datang ke gereja untuk menyembah. Dan worship leader mengajak Anda, mengatakan kau tunjukkan kasih setiamu. Ini singkirin dulu. Kau menyediakan yang di situ Anda mulai sadar, ini ternyata kecil ya. Yang besar Tuhan ya. Kau setia, kau mulia, Bapa kau pandanglah kehebatan Tuhan. Pandanglah kesetiaan Tuhan. Maka disitulah damai sejahtera akan mengalir dalam hidupmu. Amin. Matius 14 ayat 28 sampai 30. Suatu perikop bagaimana Petrus berjalan di atas air, tapi dia tenggelam. Demikian firman Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Wow. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya lebih akurat lagi dikatakan, klik. But when Peter saw itu apa? Saw itu apa? Melihat. But when Peter saw, dia salah fokus. Awalnya dia fokusnya kepada Tuhan. Yesus berkata apa? Ayo datang. Dia berjalan. Dia mampu berjalan di atas air. Mampu berjalan di atas badai. Kenapa? Karena dia memandang kepada Tuhan Yesus. Tapi dikatakan, when he saw, artinya apa? Dia tidak lagi memandang Tuhan Yesus. Dia melihat kiri kanannya. Aduh, kok semakin besar ya anginnya ya. Kok semakin besar ya badainya ya. Kok semakin gak karu-karuannya hidupku ya. Dia mulai tidak memandang Tuhan Yesus, melihat yang lain. Dikatakan, he saw the strong wind and the waves. He was apa? Terrified. Takut dia. And began to sing. Dia takut. Dan dia mulai untuk tenggelam. Saat itu izinkan saya berkata Bapak Ibu. In the middle of a storm. Klik. In the middle of a storm. Never take your eyes off Jesus. Sekali lagi. Di tengah-tengah badai di dalam hidupmu, jangan sekali-sekali Anda mengalihkan pandanganmu ke kiri atau ke kanan, atau bahkan kepada kekuatanmu sendiri, kepada dirimu sendiri. Tapi hari ini saat kita menyembah Tuhan, pandanglah Tuhan yang besar. Pandanglah Tuhan yang setia, yang selalu di pihak kita. Setuju katakan amin? Amin Bapak Ibu. Kenapa kok kita tidak boleh memandang apapun yang lain kecuali Tuhan Yesus? Saya katakan kalau kita memandang diri kita sendiri, kita akan terhanyut dengan kekhawatiran, ketakutan. Terhanyut dalam kelemahan dan keterbatasan kita. Klik. Kalau kita memandang masalah, kita fokus kepada masalah, tidak membuat kita semakin tenang, tetapi membuat kita semakin khawatir. Itu yang kita lakukan kan? Betul nggak? Fokus kepada itu, overthinking, terus dipikirin, terus dipandangin, terus. Buat kita semakin overthinking. Saya catat, in the middle of storm. Look to Jesus. Pandanglah Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa badai akan segera berlalu. Mungkin badai akan lanjut dalam hidupmu. Mungkin beberapa bulan, beberapa tahun. It can happen. But in the middle of storm. Apapun terjadi. Seberapapun. Tetaplah pandang kepada Tuhan. Maka Anda bisa berjalan di atas air itu. Amin. Di tengah badai, pandang Yesus. Ini yang saya lakukan every time I'm down. Pendeta bisa down, percayalah.
Every time I'm down, I always look to Jesus. Saya selalu masuk dalam kamar saya sendiri, saya punya kamar di bawah. Saya ngomong sama Tuhan, aku gak bisa, aku ini orang terbatas. Ya, aku adalah orang yang, aku gak tahu batas kemampuanku, aku gak tahu batas umurku berapa. Baik, ketika saya mulai terperangkap dengan kekhawatiran, saya angkat tangan saya. How great is our God. Sing with me, how great. Ya bisa nyanyi. Is our God. And all will sing how great. How great is our God. Lakukan ini ya. Every time Anda mulai dikuasai kekhawatiran mulai hari ini. Mulailah bernyanyi. Pandanglah Dia yang hebat. Pandanglah Dia yang luar biasa. Pandanglah Dia Tuhan yang dahsyat di dalam hidupmu dan hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Sekarang kedua yang terakhir, saya akan tutup dengan ini. Salah yang pertama tadi artinya menyembah. Yang kedua salah artinya rest. Tenang, istirahat. Arti kedua dari salah adalah istirahat. Masalah memang belum selesai bagi Daud. Tetapi di saat Daud beristirahat, Selah tinggal tenang, duduk diam. Daud tidak lagi berusaha untuk pakai kekuatannya, tidak lagi berusaha untuk memikir, dia tidak lagi memikir dengan pikirannya sendiri untuk mencari solusi, tetapi Daud memilih untuk ngapain? Diam, Selah. Disitulah dia mendapatkan ketenangan, dia mendapatkan kekuatan, dan dia mendapatkan jalan keluar. Saya akan jelaskan dari cerita Paskah, ya meskipun Paskah sudah lewat 2 bulan ya. Tapi gak apa-apa. Bapak Ibu, hari Jumat Agung merupakan hari kekalahan buat para murid-murid. Ya dong, gurunya dibunuh, gurunya disalib di depan mereka, gurunya dihajar gitu di depan mereka yang mereka harapkan. Dan setelah gurunya, target berikutnya siapa? Orang-orang di sekelilingnya. Wah, ketar-ketir, benar gak? Takut pasti. Habis guru gue dihajar, ini habis ini gue. Takut, khawatir. Itu merupakan hari kekalahan bagi para murid-murid. Bagi kita bisa mengatakan, oh puji Tuhan, Jumat Agung, Jumat yang mulia. Karena kita tahu ceritanya. Bagi murid-murid tidak demikian. Mereka tidak tahu ceritanya. It was a losing day for them. Tetapi kita tahu bahwa Minggu Paskah, Tuhan Yesus bangkit. Betul ya? Amin? Tuhan Yesus bangkit. Itu merupakan hari kemenangan bagi para murid. Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Ada hari kekalahan, ada hari kemenangan. Dalam hidup kita pasti ada. Hari kekalahan, ada hari kemenangan. Jangan putus harapan. Tuhan gak hanya menentukan kalah aja. Tuhan juga memberikan kita hari kemenangan. Setuju katakan amin. Tapi tahu gak? Di tengah-tengah Jumat dan Minggu ada satu hari. Hari apa namanya? Hari apa? Gak ada yang tahu. Hari Sabtu. Hari Sabtu ini hari apa? Hari Sabtu ini hari Sabat. Alias hari istirahat. Hari tenang. Ternyata antara kekalahan dan kemenangan itu bukan berjuang pakai kekuatanmu sendiri. Itu bukan overthinking pakai hikmatmu sendiri. Ternyata dari hari kekalahan sampai hari kemenangan harus ada satu hari Sabtu, yaitu Anda harus ngapain? Harus ngapain? Duduk, diam, tenang, berserah. Maka kemenangan akan segera terjadi dalam hidup kita. Yesaya 30:15 mengatakan apa? Klik. Sebeginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Perhatikan kalimat ini. Dalam tinggal tenang dan percaya. Ternyata apa? Kekuatan kita. Ternyata ini kekuatan kita. Rest in God. Tenang. Serahin sama Tuhan. Serahin. Kita sudah melakukan bagian kita. Sudah dari hari Senin sampai hari Jumat melakukan bagian kita. Saatnya Sabtu. Nah, lakuin apa? Rest.
Yuk tenang. Minggu akan segera tiba bagi kita. Setuju katakan amin. Tenang. Oke, saya akan tutup dengan ini. Pak, saya mau tenang. Saya mau belajar tenang dan berserah. Tapi susah, Pak. Terus terang susah ya. Hal yang tidak bisa kita kendalikan untuk kita serahkan itu susah. Pertanyaannya adalah, how? Bagaimana cara kita bisa tenang dan berserah di tengah segala kekhawatiran dan badai di dalam hidup ini? Klik. Caranya adalah, jangan bersandar kepada kekuatanmu sendiri. Kenapa kok banyak orang di tengah segala tantangan dalam hidupnya, dia merasa gelisah dan khawatir? Karena dia bersandar bukan kepada Tuhan, tapi kepada kekuatannya, kepada kemampuannya, yang dia tahu dia terbatas. Yang dia tahu dia sebenarnya gak mampu. Seperti dia overthinking, bisa gak aku? Bisa gak aku? Gini ya, ini satu poin yang sangat penting, yang tolong Bapak Ibu catat, Bapak Ibu camkan. Di dalam kekristenan tidak ada istilah kamu hebat, kamu luar biasa, kamu dahsyat, kamu ini dan itu. Itu motivator. Oke? Gak ada. Saya gak percaya. Yang ada itu gini, kamu itu gak dahsyat. Tuhan yang di dalam kamu, dia yang dahsyat. Kamu biasa aja. Tetapi Tuhan yang besertamu, dia yang luar biasa. Kamu gak hebat. Tapi Tuhan yang setia, yang selalu di pihak kita. Dia Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya gak pernah mengajarkan jemaat dan saya tidak pernah mengatakan kepada diri saya sendiri. Saya gak pernah ngajar jemaat gini, oh kamu hebat, kamu luar biasa, kamu dahsyat, kamu harus percaya kepada dirimu sendiri. Kalau saya mengajarkan itu kepada jemaat, saya sedang mengajarkan jemaat untuk bersandar kepada kekuatannya sendiri. Kan kamu hebat, ayo kamu bisa. Itu artinya saya mengajarkan jemaat untuk bersandar. Padahal deep down inside manusia tahu dia terbatas. Tapi saya maksa, oh kamu bisa, gak bisa, kamu bisa. Stres dia, gelisah dia, betul gak? Saya gak pernah mengajarkan jemaat, oh kamu luar biasa. Saya sedang mengajarkan jemaat untuk mengandalkan kekuatannya sendiri dan kehebatannya sendiri. Saya tidak pernah mengajarkan. Mungkin itu motivator. Bedakan motivator sama khotbah ya. Saya selalu mengajarkan jemaat, hey kita ini manusia terbatas. Tapi Tuhan, kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Saya seringkali, I find myself, saya menemukan diri saya di satu posisi di mana saya tidak berdaya. Buat saya berkata apa? Saat posisi saya tidak berdaya, saya cuma bernyanyi. Ku percaya tiada yang mustahil di dalammu. Segala perkara dapat kau lakukan. Bagian ini. Dan tanganmu tersedia untuk orang yang tak berdaya. Tangan Tuhan tersedia bagi orang yang tidak berdaya. Itu selalu skenario seperti itu. Tapi kalau aku mengajarkan jemaat, kamu hebat. Itu salah. Buat saya, kita orang biasa. Tuhan yang luar biasa. Kita tidak mampu, Tuhan yang mampukan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Memang kalau ada orang yang ngomong sama kita, kamu hebat, kamu luar biasa. Itu awalnya memang senang ya, fresh. Wah gue bisa nih, gue hebat nih. Awalnya memang gitu. Tapi lama-kelamaan, ya juga ya gue gak bisa ya. Gini ya, kalau memang ada orang ngomong gitu sama saya, kamu hebat, kamu luar biasa. Awalnya memang senang, siapa yang gak senang digituin, betul gak? Tapi deep down, I know that I cannot. Saya mengerti bahwa saya gak bisa. Saya mengerti bahwa saya tidak mampu. Saya stres. Puji Tuhan, Alkitab tidak mengatakan bahwa saya harus bersandar kepada kehebatan saya. Justru Alkitab mengajarkan di dalam kelemahanmu kuasaku menjadi, gak ada yang tahu ayatnya. Di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di dalam keterbatasan kita kuasanya menjadi tidak terbatas dalam hidup kita. Amin.
menurut saya ini good news. Ini berita baik bagi saudara dan saya. Gak tahu dengan Anda, ini berita baik buat saya. Ini berita baik buat saya, untuk saya tidak perlu mengandalkan kekuatan saya tidak perlu bersandar kepada kepintaran saya hanya butuh bersandar kepada Tuhan. Bukan saya yang bisa, tetapi Tuhan yang bisa. Bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan. Jadi mulai ini stop bersandar. Kalau Anda ingin hidup memiliki yang namanya ketenangan, istirahat. Stop bersandar pada kekuatanmu. Stop berhenti berusaha melakukan segala sesuatu dengan kehebatanmu. Berhenti berusaha untuk memikirkan segala sesuatu dengan akal pikiranmu. Tetapi mulai hari ini bersandarlah kepada kekuatan Tuhan. Berserahlah kepada hikmat Tuhan. Setuju katakan amin. Disitulah kita akan menemukan selah yang Daud alami. Tantangan mungkin masih ada. Tapi kita akan mendapatkan ketenangan. Dan kalau kita tenang, segera kemenangan akan Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Percaya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya tidak perpanjang, silakan pemain musik. WL Singers boleh maju kembali. Saya tidak perpanjang, tapi ada take home reflection ya, seperti biasa. Klik yang pertama. Tadi poin yang pertama. Di saat saya di dalam keadaan ketakutan, apa yang kau pandang? Pandang dirimu sendiri kah? Pandang masalahmu kah? Atau Anda memandang Tuhan melalui pujian dan penyembahan? Sebentar kita akan lakukan ini. Tanggalkan semua yang kita sedang pikirin. Kita memandang Dia. Yang kedua, yang terakhir. Anda boleh foto by the way ya. Kekuatan orang Kristen terletak dalam tenang dan berserah. Sudahkah kita tenang dan berserah dalam kekuatan Tuhan? Ataukah kita bersandar kepada kemampuan kita sendiri? Kenapa saya kasih kutip di situ? Karena sebenarnya kita nggak mampu. Kita orang biasa aja. Tapi bersandar kepada Tuhan. Dia yang tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.